Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita patut bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kandungan surah Al-Fatihah. Nah, hadirin sekalian, kita telah mengetahui bahwa Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Karena posisinya yang berada di permulaan Al-Quran. Kemudian kita juga telah mengetahui bahwa Al-Fatihah itu memiliki 3 nama lain, yaitu Ummul Kitab, induknya Alkitab, Ummul Quran, induknya Al-Quran, dan At-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Hari ini kita akan memahami kandungan surah Al-Fatihah. Nah, kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kandungan ayat ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita laksanakan, setiap aktivitas yang kita laksanakan, semua pekerjaan yang kita lakukan haruslah dengan nama Allah. Maksudnya apa? Pekerjaan yang kita kerjakan harus sesuai dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pekerjaan yang kita kerjakan yang dengan nama Allah, pasti itu pekerjaannya baik dan hasilnya pun akan membawa kebaikan. Sehingga di dalam memulai setiap pekerjaan, melaksanakan satu aktivitas, maka kita harus membiasakan memulainya dengan nama Allah. Kemudian pada ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain yang patut kita puji kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang kita miliki, fasilitas yang kita miliki, harta yang kita miliki, kesempatan yang kita gunakan saat ini, semuanya adalah nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh isi alam semesta ini adalah milik Allah. Termasuk kita di dalam alam ini, manusia adalah milik Allah. Maka sudah sepantasnya, sudah sepatutnya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam jagat raya, penguasa seluruh alam. Artinya kita yakin, kita percaya bahwa segala sesuatu milik kita, bahkan diri kita, adalah nikmat pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat 3, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Allah itu senantiasa memberikan kepada para hamba-hambanya. Allah tidak memilih, Allah tidak memilah. Siapa yang beriman, Allah kasih. Bahkan pada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, Allah kasih. Apa yang mereka minta, apa yang mereka butuhkan, Allah kasih. Karena Allah Maha Pengasih. Akan tetapi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ini bedanya. Allah menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur kepada Allah, yang senantiasa beriman kepada Allah. Lalu bagaimana dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah? Bagaimana dengan mereka yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik? Allah rindu kepada mereka ketika mereka bertobat dari kekafiran mereka, dari kefasikan mereka, dari kemusyrikan mereka, dari sifat munafik yang mereka miliki. Ketika mereka bertobat, Allah rindukan tobat mereka ini. Dosa yang mereka buat banyak, tapi ampunan Allah lebih luas daripada itu. Kemudian Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala suatu saat akan mengadakan perhitungan dengan kita makhluknya, khususnya kita manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu saat apa yang kita laksanakan di dunia, aktivitas yang kita laksanakan di dunia, apapun itu, yang baik maupun yang buruk, pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik hari pembalasan. Kita berbuat kebaikan, maka pada hari pembalasan Allah akan balas kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita berbuat keburukan, kejahatan, Allah pun akan membalas kejahatan yang kita lakukan. Hanya perbedaannya, yang baik dan yang buruk, mana yang lebih berat? Maka itulah yang akan menentukan nasib kita pada pengadilan Allah. Sehingganya Malik Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Mari kita yakin, kita percaya bahwa suatu saat amal perbuatan kita akan kita pertanggungjawabkan. Maka mari kita memperbanyak amal soleh. Selanjutnya ayat ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di muka bumi adalah untuk beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Ketika kita melaksanakan ibadah, kita tujukan hanya kepada Allah. Kita sholat karena Allah. Karena kita ingin dekat dengan Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Kita sholat karena Allah, ingin dekat dengan Allah, ingin memperoleh rahmat Allah, ingin memperoleh maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Artinya tidak ada sesuatu pun yang mampu menolong kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan yang hak, pertolongan yang benar hanyalah pertolongan Allah. Olehnya itu, ketika kita memiliki keinginan, maka kita bermohon kepada Allah, berdoa. Berdoa memohon kepada Allah agar keinginan kita dikabulkan. Apalagi keinginan yang kita inginkan adalah hal-hal yang baik.
Misalnya, kita ingin cepat menghafal Al-Quran, kita ingin diringankan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, diberikan kemudahan, kita ingin diberikan kesehatan oleh Allah, kita mohon kepada Allah. Kita ingin berlindung kepada Allah dari penyakit, dari sesuatu yang menakutkan kita, kita mohon kepada Allah, pasti Allah kasih. Yakin, bermohon kepada Allah, Allah kasih. Kemudian ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepadamu, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Nah, kita bisa melihat jalan yang lurus itu adalah jalannya para nabi. Kita bisa melihat kisah-kisah para nabi. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai pada Rasul terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan yang lurus, jalan yang dilalui oleh para nabi, jalan yang diikuti oleh para nabi. Sebagai contoh, Nabi Adam alaihissalam ketika sempat melaksanakan atau sempat melanggar perintah Allah, segera bertobat kepada Allah, maka Allah memberikan ampunan kepadanya dan menerima taubatnya. Ini ihdinas siratal mustaqim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada kafir Quraisy dengan sabar, walaupun ada cacian, ada makian, beliau terima dengan lapang dada dan mendoakan supaya mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Ini jalan para nabi dengan akhlak mulia. Intinya ihdinas siratal mustaqim, kita ketika melaksanakan kesalahan bertobat kepada Allah seperti para nabi. Ketika kita mendapatkan tantangan, halangan, rintangan, mari kita berkaca kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sabar di dalam menjalani segala sesuatu yang terjadi. Beliau serahkan sepenuhnya kepada Allah dan yakin dengan ketentuan Allah. Inilah ihdinas siratal mustaqim, jalan para nabi, kemudian yang diikuti oleh para ulama, para sahabat, tabi'in, tabi'in. Kemudian sirat ayat 7, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang memperoleh nikmat, yang mendapatkan nikmat. Ya, mereka para nabi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kaum murkai dan bukan pula jalan mereka yang tersesat. Jadi yang diminta adalah jalan para nabi yang kita ikuti, siratal mustaqim tadi. Bukan jalan orang-orang yang mendapatkan namanya laknat. Bukan jalannya orang yang tersesat. Siapa yang tersesat itu? Seperti kaum-kaum terdahulu. Kaumnya Nabi Nuh yang menolak dakwahnya, sehingga ditenggelamkan oleh Allah dengan banjir bandang. Kaumnya Nabi Lut yang tidak mau menerima dakwah Nabi Lut dan senantiasa berbuat maksiat, sehingga dihancurkan dengan hujan batu. Kita melihat umatnya Nabi Musa. Kita lihat Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan karena sudah diberikan kekuasaan oleh Allah dan lupa, tidak bersyukur, menganggap dirinya sebagai Tuhan dan menentang Allah, menentang Nabi Musa. Allah tenggelamkan di lautan. Umat terdahulu masih pada masa yang sama, Qarun yang merasa bahwa semua harta itu miliknya dan adalah usahanya. Dia lupa itu adalah nikmat karunia Allah, sehingga dia tidak mau memberikan hak-hak orang lain yang ada di dalam hartanya, karena dia menganggap itu adalah hasil jeripayanya, hasil usahanya, dan hanya untuk dirinya. Sehingga Allah tenggelamkan dia bersama hartanya ke dalam perut bumi.
Dan masih banyak lagi jalan orang-orang yang tersesat, jalan orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik sekalian, dari penjelasan ayat 1 sampai ayat 7 tadi, ada kurang lebih 3 yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, kandungan surah Al-Fatihah itu secara ringkas. Yang pertama, yaitu keimanan kepada Allah, percaya kepada Allah, yaitu kita senantiasa bersyukur dan hanya memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang kita miliki saat ini. Kita percaya kepada Allah, kita bersyukur, kita memuji Allah atas segala nikmat karunia yang kita nikmati saat ini. Baik itu umur kita, waktu kita, keadaan badan kita yang sehat, dan segala sesuatu yang kita miliki, fasilitas yang Allah berikan, itu patut kita percaya itu adalah pemberian Allah, nikmat karunia dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum-hukum dan pelajaran yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini. Jadi ada hukum-hukum, ada pelajaran, yang mana kita harus menempuh jalan kebahagiaan menuju akhirat. Jalan kebahagiaan itu dengan senantiasa kita melaksanakan perintah-perintah Allah supaya kita bahagia. Dan yang kedua, kita menjauhi larangan-larangan Allah supaya kita terhindar dari azab dan siksa Allah di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, kandungan Al-Fatihah ini adalah kisah para nabi yang patut kita teladani, kita patut ikuti. Dan kisah umat terdahulu yang mendapatkan nikmat dan pandai bersyukur. Kemudian tentang kisah umat terdahulu yang mana mereka suka menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, kita mengetahui kisah para nabi, mengikuti jalan para nabi. Kemudian kita mengetahui kisah umat-umat terdahulu yang mendapatkan kenikmatan dan petunjuk. Itulah mereka para sahabat, tabi'in, tabi'in, bahkan para ulama terdahulu yang mendapatkan petunjuk Allah. Ini patut kita ikuti. Dan kisah umat terdahulu yang menentang kepada Allah patut kita jadikan pelajaran. Jangan sampai terjadi pada kita. Apakah itu yang terjadi pada umatnya Nabi Nuh yang suka menentang perintah Allah, yang terjadi pada umatnya Nabi Lut yang tidak mau menerima nasihat Nabi Lut, atau kisah yang terjadi pada Fir'aun dan Qarun yang dinasihati oleh Nabi Musa dan tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Ini patut kita jauhkan dari diri kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, itulah isi kandungan surah Al-Fatihah yang kita pelajari pada kesempatan ini. Dan adik-adik bisa lebih mendalami, bisa lebih memahami lagi dengan membaca buku maupun mencari referensi tentang kandungan surah Al-Fatihah yang lainnya. Demikian pertemuan kita pada kesempatan ini, dan Pak Guru berharap adik-adik dapat belajar dengan baik
dapat memahami surah Al-Fatihah dengan baik, menghafal ayatnya, artinya, memahami kandungannya, dan mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menjadi seorang muslim yang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, puasanya bagus, pandai mengeluarkan zakat, dan melaksanakan amal soleh lainnya. Khususnya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, suka membantu orang tua. Demikian, dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.